Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Signal Dakwah Islami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu kisah terindah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah cerita penuh pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan pengampunan. Mari kita simak bersama perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mimpi masa kecilnya, ujian berat yang dihadapinya, hingga bagaimana Allah mengangkat derajatnya sebagai pemimpin besar di Mesir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kelahiran Nabi Yusuf dan mimpi pertama. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam. Ia memiliki 11 saudara, dan Yusuf serta adiknya Bunyamin sangat disayangi oleh ayahnya. Dan Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Ia pun menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi, serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Al-Quran Surat Yusuf ayat 4. Nabi Yakub alaihissalam yang mengetahui mimpi ini adalah pertanda kenabian, memperingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Ia khawatir mereka akan iri hati dan merencanakan sesuatu yang buruk. Dia, ayahnya, berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia." Al-Quran Surat Yusuf ayat 5. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudaranya merasa iri karena Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin dibandingkan mereka. Mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu agar perhatian ayah mereka beralih kepada mereka. Salah satu usulan adalah membunuh Yusuf, tetapi saudara tertuanya, Yahuda, menyarankan agar Yusuf dibuang ke dalam sumur sehingga ia bisa ditemukan oleh para musafir. Ingatlah ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Al-Quran Surat Yusuf ayat 8. Lalu mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain. Setelah mendapat izin ayahnya, mereka mencelakai Yusuf dengan melemparkannya ke dalam sumur. Untuk menutupi apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf, mereka melumuri baju Yusuf dengan darah palsu dari seekor kambing. Lalu mereka berkata bahwa Yusuf telah dimangsa serigala. "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang soleh." Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat."
Al-Quran Surat Yusuf ayat 9-10. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf ditemukan dan dijual sebagai budak. Ketika saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian, datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf menggelantungkan diri pada tali timba itu. Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 19. Lalu mereka membawanya ke Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaika. Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan berakhlak mulia. Mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Demikianlah, kelak setelah dewasa, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Al-Quran Surat Yusuf ayat 20-21. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri tuannya. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Istri Al-Aziz, Zulaika, tergoda oleh ketampanan Yusuf. Ia mencoba menggoda Yusuf, tetapi Yusuf menolak dan berlindung kepada Allah. Dalam usahanya melarikan diri, Yusuf berlari ke pintu, tetapi Zulaika menarik bajunya hingga robek. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu, adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zolim tidak akan beruntung." Al-Quran Surat Yusuf ayat 23. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf. Namun Yusuf berkata, dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Yusuf koyak di depan,
wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf yang mencoba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi, jika baju gamisnya Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya, wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaika memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf, teman-teman Zulaika pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaika dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaika sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu, masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang bermimpi dan meminta Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan bahwa salah satu dari mereka akan dibebaskan dan menjadi pelayan raja, sementara yang lain akan dihukum mati. Tafsir Yusuf terbukti benar. Sudah sekian lama, Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian, salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf berpesan kepada temannya yang selamat untuk memberitahukan bahwa Yusuf memiliki keahlian mentakwil mimpi kepada tuannya itu, alias raja. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja lupa akan pesan yang diberi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Yusuf meminta salah satu tahanan yang bebas untuk menyebutkan namanya kepada raja, tetapi ia lupa. Yusuf pun tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun lagi. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi ini. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian, ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka, utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf di penjara. Setelah itu, Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus kepada Yusuf. Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa kemakmuran diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan. Ia menyarankan raja untuk menyimpan hasil panen selama masa kemakmuran
untuk persiapan menghadapi masa kelaparan. Raja sangat terkesan dan membebaskan Yusuf dari penjara. Namun Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaika. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidak bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaika, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Nabi Yusuf memperoleh kedudukan tinggi. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Dan Yusuf pun diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir oleh sang raja. Dan tak lama, sang raja pun meninggal. Dan kemudian Nabi Yusuf naik tahta menjadi seorang raja. Dengan kebijaksanaan Yusuf, Mesir mampu menghadapi masa kelaparan dengan baik. Pada saat yang sama, kelaparan juga melanda daerah tempat tinggal saudara-saudaranya. Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya. Saudara Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun, ketika mereka memasuki istana, Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihissalam karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf alaihissalam menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin, tidak datang bersama mereka. Kemudian, Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub alaihissalam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Pengakuan dan pengampunan. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihissalam akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Mereka sangat terkejut dan merasa bersalah. Tetapi Yusuf memaafkan mereka dengan berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Allah akan mengampuni kalian, dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang." Al-Quran Surat Yusuf ayat 92. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam keheranan. Tapi Yusuf alaihissalam menegaskan, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin." Yusuf alaihissalam pun juga memerintahkan agar sang ayah, Nabi Yakub, beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya.
Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf alaihissalam setelah puluhan tahun terpisah. Yusuf alaihissalam kemudian mengundang ayahnya, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Mimpi Nabi Yusuf terwujud. Ketika Nabi Yakub dan seluruh keluarganya tiba di Mesir, mereka memberi penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Inilah penggenapan mimpi Yusuf alaihissalam di masa kecilnya, di mana 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya, yang melambangkan saudara-saudaranya, ayah dan ibunya. Wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi, dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Yusuf alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Nabi Yusuf alaihissalam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu alam. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam: pertama, pentingnya kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian. Kedua, keutamaan memaafkan orang yang telah berbuat salah. Ketiga, kekuatan iman yang mampu mengalahkan godaan. Keempat, kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan hidup. Kisah ini adalah salah satu cerita terindah dalam Al-Quran, penuh hikmah dan pelajaran bagi kehidupan. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisahnya ini.